Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Nggak berasa ya saudaraku, kita ini sudah masuk di minggu yang ketiga ya, Bapak Ibu ya. Dan hari ini saya akan berbicara tentang yang namanya special favor. Selama hampir 1 bulan ini ya saudaraku, kita sudah belajar mengenai favor, kebaikan Tuhan. Kita belajar mengenai perkenanan Tuhan, favor. Kita melihat bagaimana Tuhan mengerjakan favor-Nya dalam kehidupan sehari-hari kita bahkan Pak. Tapi hari ini Pak, secara khusus di minggu yang ketiga ini saya akan berbicara special favor. Nanti saudara akan mengerti apa yang saya maksudkan dengan special favor. Dan apa sih yang terjadi ketika seseorang itu terima special favor? Ada 2 hal saudaraku yang saya mau bagikan. When you receive special favor, yang pertama, bersamaan dengan special favor ini, you receive yang namanya special access. Ada akses khusus Pak, itu dibuka. Akses yang kepada orang lain tidak akan dapatkan itu Pak. Tapi ketika saudara receive special favor yang dari Tuhan, ada perkenanannya Tuhan itu, saudara akan dibuka pada special access. Yang kedua saudaraku, ketika saudara terima special favor, maka saudara akan menerima yang namanya special exemption. Apa itu special exemption? Ada pengecualian. Dalam kehidupanmu, perhatikan ini saudaraku, ada level-level yang hanya bisa saudara lalui, saudara masuki, kalau ada yang namanya pengecualian ini. Dan itu hanya terjadi ketika saudara dapatkan special favor. Saya akan mengajak saudara terlebih dulu yang pertama ya saudaraku. Ketika saudara terima special favor, you accept, saudara terima yang namanya special access. Kita buka terlebih dulu dari Matius pasal yang ke-16. Kita lihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Petrus. Matius 16 ayatnya yang ke-18 sampai 19 saudaraku. Dari ayat 15 nanti kita akan baca saudara. Tetap tandai ayat itu saudara, nanti kita akan kembali ke sana. Tapi saat ini saya akan bacakan terlebih dulu kepada saudara dari ayat 18 dan 19. Dikatakan demikian, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. 19 perhatikan ini saudaraku. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Petrus ini adalah murid Yesus Bu. Dia itu murid yang dekat sama Yesus. Kedekatan itu mendatangkan favor yang spesial di dalam kehidupannya saudaraku. Kedekatan itu membawa Petrus ini terima kunci kerajaan surga saudaraku. Boleh sama-sama katakan kunci? Boleh sama-sama katakan kunci kerajaan surga. Apa yang terjadi ketika Petrus menerima kunci kerajaan surga? Apa yang kau lepas di dunia, terlepas di surga. Apa yang engkau ikat di dunia, terikat di surga, saudaraku. Nah, sama-sama berbicara tentang kunci ini, saudara. Kunci itu punya 2 fungsi, dengan sendirinya. Bersamaan ketika seseorang itu terima sebuah kunci, dia terima akses. Akses untuk apa Pak? Akses untuk keluar, tapi akses untuk masuk juga. Ketika saudara terima kunci, saudara itu bisa keluar dan saudara bisa masuk. Maksudnya gimana Pastor? Ketika saudara terima yang namanya kunci favor ini, kunci kerajaan surga ini saudaraku, saudara dimungkinkan untuk yang pertama keluar. Artinya apa? Lepas Pak. Bebas dari segala belenggu. Oh saya berdoa saudaraku. Di tempat ini, setiap dari saudara yang saat ini, engkau masih terikat dengan belenggu. Ketika kau menerima special favor itu ya saudaraku, engkau dibebaskan dari belenggu. Ini yang terjadi atas kehidupan Petrus saudara. Saya akan mengajak saudara untuk melihat
Setelah Petrus menerima kunci itu, waktu berjalan saudara. Satu kali Petrus ada di dalam satu keadaan di mana dia terbelenggu. Kita buka ya ayatnya ya, yuk kita lihat. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-6 sampai 7. Lihat ini. Kisah Rasul 12 ayatnya yang ke-6 sampai 7 ngomong gini. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya, Petrus dan Silas, saudara, kepada orang banyak. Petrus tidur di antara dua orang prajurit. Saya gambarkan kepada saudara bagaimana sistem pengamanannya Petrus ya, saudaraku ya. Kita lihat ya. Petrus tidur di antara dua orang prajurit. Jadi di dalam penjara, sudah dimasukkan sel, saudaraku. Masih di dalam penjara itu ditaruh dua prajurit. Sampai segitunya saudara. Mereka itu menyadari ini orang harus dijaga sungguh-sungguh gitu. Bukan hanya itu saja, Petrus terbelenggu dengan dua rantai. Nggak main-main loh. Dia dibelenggu dengan dua rantai dan setelah itu, selain itu prajurit-prajurit pengawal berkawal di muka pintu. Dalam diikat rantai, rantainya double, ditaruh dua penjaga, saudara. Di luarnya masih dikawal penjaga lagi. Maksudnya apa saudara? Secara manusia Bu, Petrus tidak mungkin lepas. Saya nggak tahu ya saudaraku, saya merasa ya ada orang-orang di tempat ini yang engkau ngerasa dibelenggu sampai dalam keadaan seperti ini. Ada di antara saudara, engkau dibelenggu dengan pornografi. Engkau mau lepas, tapi layer demi layer belenggu itu membuat engkau kembali lagi. Yang ada setiap kali engkau break free, engkau merasa bersalah lagi karena engkau jatuh ke lumpur yang sama lagi. Ada sebagian dari saudara, saudara itu terikat dengan kekecewaan dan kebencian. Apa yang orang lain lakukan kepada saudara membuat saudara itu begitu rupa, engkau tidak bisa lepas. Setiap kali engkau berusaha untuk mengampuni, yang ada engkau tambah benci. Engkau terbelenggu saudara. Hari ini saya berdoa ya, kalau itu keadaanmu. Bahkan ada di antara saudara, engkau dibelenggu oleh sakit penyakit. Sekian waktu ya saudaraku, engkau ada dalam keadaan tertentu yang membuat engkau lumpuh. Engkau tidak bisa lagi beraktivitas, engkau tidak bisa lagi melayani, engkau tidak bebas. Saya tidak tahu apa yang membelenggu engkau. Ada sebagian dari saudara dibelenggu masa lalu saudaraku. Selalu diingatkan, engkau tidak layak. Engkau tidak layak, orang seperti engkau tidak punya masa depan. Siapa yang mau terima orang kayak engkau? Engkau tidak layak. Itu seperti kayak diikat dengan masa lalu begitu rupa Bu. Nggak bisa lepas. Tapi hari ini ya saudara, ketika saudara terima firman ini, doa saya ya ada special favor. Special favor yang memberikan kunci kepada saudara, akses untuk engkau lepas dari setiap belenggu. Sejak dari hari ini, engkau tidak lagi hidup di dalam belenggu. Lepas akses yang membuat engkau break free, merdeka. Tapi yang kedua saudaraku, at the same time akses ini membawa saudara bisa keluar. Saudara bebas, keluar dari belenggu. Tapi akses ini bisa membawa saudara masuk. Maksudnya gimana Pastor? Ada orang-orang ya saudara, entah gimana saudaraku dalam kehidupan saudara. Engkau tuh ngerasa kayak Pastor, saya itu kok kayak rasanya kok belum bisa sampai berhasil. Saya kerja tapi ada aja gitu. Saya nggak bisa yang sampai kayak masuk, saya ngerti bahwa destiny saya lebih dari ini. Tuhan itu mau bawa saya lebih dari ini. Saya tahu bahwa Tuhan itu nggak sampai di sini dalam kehidupan saya. Tapi kayak ada yang ganjel gitu Pak. Saudara itu nggak bisa masuk gitu. Kayak rasanya mau ke tanah perjanjian itu ada yang menghalangi, ada yang terus menjadi penghalang. Sehingga saudara itu nggak bisa masuk sampai ke destiny yang Tuhan mau. Ada sebagian dari saudara, bahkan, Pastor, oh ini saya berdoa ya saudara, kalau ini saya tahu ada orang-orang di sini ya,
Saya berdoa ya saudaraku, malam ini kalau benar ya saudara, engkau yang ngalami insomnia, malam ini kau bisa tidur dengan nyenyak. Engkau berkata, pastor saya tuh kayak enggak bisa masuk ke dalam kedamaian saya. Saya tuh kayak restless. Pernah ketemu orang yang jiwanya restless? Wah itu enggak enak sekali sudah. Kayak enggak ada ketenangan. Tapi doa saya ya saudara, engkau bisa masuk ke tempat peristirahatannya Tuhan. Oh yes. Kerjakan bagianmu, yang terbaik engkau kerjakan. Tapi setelah itu Pak, masuk ke tempat peristirahatannya Tuhan. Percaya, He is in control. Dia ambil alih kendali atas anakmu, suamimu, keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu. Ada damai sejahtera saudaraku. Hidup itu bahagia. Kunci ini saudara, yang pertama, dia akan membawa engkau lepas dari segala belenggu. Tapi bukan hanya itu. Kunci ini yang kedua, membawa engkau masuk. Petrus ngalami ini saudara. Kita lihat ya ayatnya, kita buka. Sejak Petrus terima kunci kerajaan surga di momen-momen tertentu di dalam kehidupannya. Ketika dia membutuhkan akses itu, God give it to him. Lihat saudara, kita buka ayatnya di dalam Lukas pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-51. Setibanya di rumah Yairus, ini kisah ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya mendoakan anak dari Yairus ya saudaraku yang sakit sampai akhirnya meninggal saudara. Nah setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia. Jadi nggak sembarangan orang Yesus ajak. Tapi lihat, Yesus nggak biarin yang lain nggak dibolehin sama Yesus. Tapi lihat ini saudaraku, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dari murid-murid Yesus, hanya 3 yang diajak saudara. Pastor maksudnya bagaimana? Somehow ya saudaraku, kunci ini akan membuat, favor ini akan membuat saudara ngalami yang namanya buat orang lain. Saudara itu nggak bisa masuk di kalangan-kalangan tertentu. Tapi buat saudara, dibukakan loh itu. Saudara tahu apa yang saya maksudkan ini? Ada project-project itu yang nggak akan diberikan ke sembarang orang. Sebagian dari saudara yang ngalami jenis favor seperti ini, kau akan berkata kepada saya, pastor saya tuh gak kenal sama siapa-siapa loh di sana. Saya gak ada akses, tapi just like that, dibukakan pintu buat saudara masuk ke proyek-proyek, Bu, yang orang gak bisa ngerjakan. You are given just like that. Dan di momen itu saudara akan berkata, ini favor dari Tuhan, pastor. Doa saya itu terjadi. Engkau yang hari ini bisa tangkap firman ini ya saudaraku. Tarik itu jadi atas hidupmu. Special favor yang membuat yang tadinya tertutup, gak ada akses untuk bisa masuk, dibukakan. Engkau masuk bahkan tanpa ada kayak just like that gitu saudaraku. Jadi aja begitu aja. Level yang seperti ini, Tuhan kerjakan atas kehidupan saudara. Itu yang pertama saudara. Itu yang pertama yang terjadi ketika seseorang itu terima special favor. Tapi yang kedua saudaraku, special favor itu mendatangkan special exemption gitu. Pengecualian Pak. Ada pengecualian gitu. Kita lihat ya saudaraku. Kita lihat, ini yang terjadi di dalam kehidupan Nuh. Saya nggak usah bacakan ayatnya aja ya saudara. Saudara sudah tahu kisah dari Nuh. Buat yang lain binasa. Tapi Nuh somehow saudaraku. Ada pengecualian. Yang lain bye-bye, yang lain udah nggak bisa. Nuh bersama seisi rumahnya selamat
masuk ke dalam bahtera itu tidak binasa. Sama dengan Yosua Kaleb, saudara. Tapi saudara harus tahu ya, special favor ini tuh unik, saudara. Most of it, saudara, dimulai dari relationship. Saudara aja kalau dekat sama orang tertentu, yang lain gak dibukakan akses, saudara dibukakan akses. Bolehkah saya katakan ini, saudara? Kalau saudara tahu hukumnya manusia, lebih-lebih lagi sama Tuhanmu. Dia bisa membukakan akses yang gak satu manusia pun bisa bukakan. Lebih-lebih lagi sama Tuhanmu. Yosua sama Kaleb, saudaraku, itu satu bangsa itu dibinasakan, saudara. Habis. Kita lihat ya. Kita lihat yuk, Bilangan. Kita buka. Bilangan pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-30 ngomong gini. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami. Sampai situ dulu, saudara. Ini tumben-tumben, saudara. Ini something yang buat saya extraordinary. Kenapa, Pastor? Tuhan itu gak pernah bohong, saudara. Sekali dia berjanji, dia harus tepati. Tapi jangan pernah lupa, ada yang namanya perjanjian. You do your part, he will do his part. Kasus orang Israel ini aneh. Tuhan itu sudah janji, Tuhan itu bahkan ngomong, dengan bersumpah kujanjikan, kuberikan kau diami. Tapi Tuhan ngomong, engkau tidak akan bisa masuk. Kok bisa? Tuhan sudah sumpah loh, Tuhan sudah janji loh, kok bisa? Satu, saudaraku, boleh saya katakan ini? Banyak di antara saudara bukan tidak mengalami janji Tuhan karena Tuhan tidak menepati janji. Tapi karena ketidakpercayaan. Itu yang terjadi atas bangsa Israel, Pak. Keraguan-raguan. Tuhan sudah kasih. Tapi mereka ngomong, kami ini belalang. Itu raksasa, tidak mungkin bisa masuk. Oh, doa saya ya saudaraku, imanmu dibangkitkan. Engkau bertumbuh di dalam imanmu. Setiap yang dijanjikan digenapi satu demi satu atas hidupmu. Tidak ada yang tidak tergenapi dalam kehidupanmu, saudaraku. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Digenapi atas kehidupanmu. Justru karena bangsa Israel ini ketidakpercayaan mereka, ketegar tengkuan mereka, saudaraku, lihat saudara. Gak masuk semua loh Pak, satu generasi Pak. Bahkan pimpinannya Pak Musa gak masuk. Secara manusia ya saudaraku, udah itu sudah that's it. Sekelas Musanya aja gak bisa masuk kok saudara. Terus gimana Pak? Tapi lihat, ini yang terjadi ketika favor, special favor itu datang ke atas kehidupan seseorang, saudaraku. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ganti nama ini dengan namamu, saudaraku. Kecuali yang lain sudah just like that disingkirkan. Yang lain sudah gugur. Yang satu demi satu sudah berjatuhan. Kecuali yang lain dalam kegelapan, saudaraku. Atas hidupmu justru sinar terang. Saya merasa ya saudaraku, ini yang terjadi atas gereja kita Bapak Ibu. Masa pandemi kemarin itu ya saudara. Berapa banyak perusahaan-perusahaan tuh yang sampai harus mem-PHK karyawannya begitu rupa. PHK yang sangat masif terjadi saudaraku. Tapi kalau saya merenungkan ulang ya saudara, kita tuh bersyukur loh saudara. Gereja kita ini ya saudara, diberikan favor oleh Tuhan. Tidak ada satupun full timer kita yang di PHK saudaraku. Semuanya dipeliharakan oleh Tuhan sampai akhir. Bolehkah saya berkata itu pun favor Bu? Tuhan memberikan anugerah, kita bisa mempertahankan semua staf kita dengan baik. Saya merasakan ya saudara, di masa pandemi kemarin, saudara masih ingatlah. Bulan Maret
pemerintah tidak mengizinkan kita untuk beribadah secara onsite, akhirnya mulailah muncul yang namanya istilah online dan onsite, kan gitu saudara. Kalau saya tidak salah ingat ya saudara, sampai 3 bulan, sekitar bulan Juni, itu pemerintah sudah mengizinkan sebenarnya gereja untuk dibuka. Dengan persyaratan tentunya saudaraku. Tapi pada saat itu tidak banyak gereja yang berani untuk buka saudara. Saya tuh ingat sekali, Pastor Jonathan dengan Pastor Obaja itu ya, di momen-momen itu ya saudara. Kami tuh pulang ke Solo saudara, karena di Jakarta juga udah percuma. Justru karena tempat semua harus ditutup, kalau kita ada di Jakarta, kita bahkan nggak bisa online kayak gitu saudaraku. Belum ada tempat ini saudara. Sedangkan tempat kita hanya di Soho Capital. Itu sangat ketat sekali pembatasannya pada saat itu. Jadi kami memutuskan untuk pulang ke Solo. Kenapa? Karena di gereja kita yang di Solo itu gereja milik kita sendiri saudaraku, tempatnya. Nah sehingga di sana tuh ada pastori, ada tempat studionya, ada semuanya di dalam situ saudara. Justru dari situlah kita bisa running untuk online-nya saudara. Itu satu pergumulan, bukan masa yang mudah saudaraku. Pastor Joe dengan Pastor Obaja itu kalau kita calling dengan teman-teman yang lain, semua rata-rata akan mengatakan belum berani. Kita nggak buka. Kita masih online. Tapi saat itu Pak Obaja dan Pak Jo tuh memutuskan ya, bukan dengar kata orang. Manusia terbatas di dalam banyak hal. Tapi mau dengar apa kata Tuhan, Tuhan ngomong apa. Pada saat Tuhan berbicara, go, buka. Gereja kita itu termasuk salah satu gereja yang pertama kali buka saudaraku, di momen pandemi itu. Solo itu begitu Juni pemerintah sudah mengizinkan, bulan Juni itu Solo langsung dibuka. Jakarta kami calling lagi saudaraku. Gimana? Semuanya pada bilang belum buka, online dulu. Itu momen ya sudah nggak gampang buat saya sama Pak Jo waktu itu. Buka dibilang salah, nggak buka kita berdoa sama Tuhan, Tuhan sampaikan go. Akhirnya kalau saudara ingat, Jakarta itu kalau nggak bulan Juli, Agustus itu dibuka pertama kalinya. Itu menjadi salah satu gereja yang pada saat itu saudaraku, ketika kita buka pun banyak sekali tantangan, banyak sekali suara-suara masuk saudara. Tapi bolehkah saya katakan ini? Ketika saudara terima special favor ya saudaraku. Sampai detik hari ini, bahkan dari pemerintah sudah menyatakan pandemic is over, statusnya sudah dicabut saudaraku. Itu sebabnya di gereja kita dibebaskan. Saudara mau pakai masker boleh. Saudara nggak mau pakai masker silahkan. Karena statusnya sudah dicabut. Tapi sampai detik hari ini ada penyertaan. Ada perlindungan yang daripada Tuhan. Pak, boleh nggak saya mengatakan itu favor dari Tuhan. Bahkan bukan cuma itu saudaraku. Di momen yang sudah statusnya ini dicabut, selesai, semuanya berangsur-angsur sudah membaik. Tuhan berikan gedung ini. Coba lihat sekeliling saudara. Coba lihat sekeliling saudara. Pada saat kita akan membuka di tempat ini ya saudaraku, boleh saya katakan kepada saudara. Saya periksa di daftar jemaat dan daftar kelompok sel kita, nggak ada loh yang dari PIK saudara. It takes faith. Kita nggak punya komsel yang dari PIK sendiri saudaraku. Tapi bolehkah saudara lihat ke kiri dan ke kanan? Bolehkah saya mengatakan ini semua adalah favor yang daripada Tuhan. Doa saya ya saudara, favor seperti ini yang jadi atas hidupmu. Engkau sadar sesadar-sadarnya, ada special exemption. Ada pengecualian atas kehidupanmu, saudaraku. Pertanyaannya sekarang gini, saudara. Pastor, kok bisa Petrus ngalami favor upon favor upon favor? Apa yang membuat Petrus itu sampai bisa dapetin kunci itu? Boleh saya tarik di ayat yang semula kita baca, saudara? Kita buka lagi ya. Matius pasalnya yang ke-16, kita lihat. Ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan mengajak saudara kali ini kita baca dari awal. Apa sih kuncinya Petrus itu sampai mendapatkan
Kunci kerajaan surga itu saudara. Ayat 15 ngomong gini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Saya tanya saudara, Yesus tanyanya ke siapa? Murid-murid ya Bu? Hanya satu orang Petrus saja yang ditanya atau mereka semuanya banyak? Mereka banyak ya Bu? Oke. Yang ditanya banyak saudara. Tapi herannya yang jawab cuma satu. Di saat Yesus ngomong sama mereka, apa katamu, menurut kamu siapa aku ini? Permulaannya di situ saudara. Lihat ini saudara. Menurut kamu siapa aku ini, kata Yesus. Saat murid yang lain masih bingung, mereka nggak tahu mau jawab apa. Dengan hebatnya Petrus berkata kepada Yesus, kataku, engkau ini Mesias, anak Allah yang hidup. Bolehkah saya katakan ini saudaraku? Ini yang namanya revelation. Ini yang namanya pembukaan Bu. Yang lain gak dapat. Petrus dapat revelationnya. Maksudnya gimana Pastor? It all start with revelation. Perhatikan ini Bapak Ibu. Revelation kita tentang Tuhan menentukan seberapa yang bisa Tuhan kerjakan atas hidup kita. Saya ulang ya. Revelation saudara tentang Tuhan menentukan seberapa Tuhan bisa bekerja atas hidupmu. Revelation ini yang didapat oleh Petrus Pak, dia ngomong, Yesus, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Begitu Yesus dengar itu saudara, ayat 17 Yesus langsung ngomong, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Itu revelation saudara. Revelation itu membawa Petrus menerima kunci surga. Apa yang dia ikat di dunia terikat di surga, apa yang dia lepas di dunia terlepas di surga. Revelation saudara tentang Tuhan menentukan seberapa Tuhan bisa bekerja atas hidupmu. Buat Petrus, Yesus itu bukan hanya sekedar guru, saudara. No. Buat Petrus, Yesus itu bukan sekedar nabi. Dengar ini, saudaraku. Buat Petrus, Yesus itu bukan hanya sekedar orang baik. Di saat semua muridnya diam, Petrus berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara tahu gereja itu ada atas dasar ini? Saudara di tempat ini adalah kumpulan orang-orang yang percaya bahwa dia, Yesus, adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah gereja. Yes, gereja bukan gedung. Tapi no, gereja juga bukan hanya manusianya. Itu harus dimengerti ya saudaraku. Pengajaran di gereja kita ini harus selalu seimbang ya saudara. Jangan gampang disway saudaraku. Jangan gampang dibimbangkan, dibingungkan dari yang ekstrim kanan, ekstrim kiri, ekstrim kanan. No saudara. Gereja bukan hanya gedungnya. Yes, saya setuju. Tapi gereja juga bukan hanya orangnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang di dalam satu gedung ini saudaraku yang percaya Yesus Kristus Tuhan. That is church. Sama-sama orang Kristennya, pembukaan saudara tentang Tuhan itu menentukan seberapa dalam saudara dengan Tuhan. Ada sebagian orang yang gini saudara, ya Tuhan itu Tuhan pastor, that's it. Tapi ada orang-orang dalam kehidupannya ya saudaraku ngalami encounter, pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Ngalami pastor dalam hidup saya. Saya tidak punya siapa-siapa selain Yesus saya. Oh buktikan perkataan saya saudaraku. Gak akan sama. Gak bisa sama. Pembukaan, revelation yang kau terima. Pastor buat saya dia Bapak.
Saya boleh sudah nggak punya bapak, saya boleh sudah tidak punya orang tua. Dia bapak, dia memeliharakan saya, dia tidak meninggalkan saya. Nggak akan sama, saudara. Pastor, dia bukan hanya bapak, dia suami. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya boleh ditinggalkan suami saya. Saya boleh sudah tidak punya orang yang ada bersama dengan saya, Pastor. Tapi Tuhan saya tidak akan pernah meninggalkan saya. Ada revelation yang berbeda, saudara. Hari ini ya, saudaraku. Tangkap revelationnya terlebih dulu. Revelation membawa Petrus masuk ke kedalaman yang orang lain gak dapat. Coba kita lihat ayatnya yang ke-18 ini ngomong apa, saudara? Kita lihat ya. Ayat 18 coba. Garis bawahi kata mu di sini, saudara. Dan aku pun, A besar Yesus berkata kepadamu. Mu-nya ini siapa, saudara? Petrus. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan. Mu-nya ini siapa, saudara? Petrus. Dapatkan revelationnya, saudara. Semuanya dimulai dari sebuah pewahyuan, saudara. Pewahyuan itu menentukan sampai sedalam apa Tuhan bisa membawa engkau. Doa saya ya, saudara, ketika saudara dapatkan ini ya, rema firman ini ya, mata rohani kita itu dibuka. Saudara tahu nggak kenapa saya tuh suka sekali ke Nigeria? Saya tuh pernah Pak ke imigrasi ya, saudaraku, sampai ditanya, ada apa toh di Nigeria? Dia tuh sampai waktu cap ketok ininya paspor saya ya, saudara, dia tuh ngomong gini sama saya, saudaraku. Ini ya tur yang tidak sesuai yang biasanya ya, kata dia, saudara. Bahasanya apa tuh bahasa Inggrisnya, saudara? Melawan arus gitu, saudaraku, katanya. Banyak orang yang bingung, Pastor, kenapa sih kalau orang suka ke Amerika ya wajar lah ya, saudara. Orang suka ke Eropa cantik gitu kan, gedung-gedungnya gitu. Lah kok Nigeria gitu? Ada apa di Nigeria? Tahukah saudara kenapa saya suka ke Nigeria? Ini sebentar lagi kita akan berangkat. Tahun ini ada pengecualian, saudaraku. Biasanya kita berangkat itu Desember. Tahun ini kita coba nanti berangkat dari tanggal 9 Agustus besok. Dari Jakarta banyak loh yang ikut, saudara. Saya senang nih, saya punya teman-teman, saudara, kali ini. Kenapa saya suka ke Nigeria, Bapak Ibu? Pak, di sana saya dapat revelation yang tidak saya dapatkan di Indonesia. Kenapa, Pak? Saya lihat visi. Dulu saya berpikir gedung segini ini besar, saudara. Tapi sejak saya di Nigeria, WC-nya aja sama tempat ini, besar WC-nya, saudara. Toiletnya lebih gede. Sejak saya melihat itu, saudara tahu apa yang ada di benak saya? Ternyata ya, jadi anak Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, all out ya, bisa loh dibawa sebesar itu. Apa yang buat saya tadinya besar, ketika saya pergi ke Nigeria, terlihat mini, saudaraku. Jadi mini, ruang doanya mereka itu kapasitasnya 10.000 kok, saudara. Ini kapasitas paling berapa? Ini WC-nya, saudara. Saudara tahu, Nigeria itu mencapai kedalaman revelation yang belum pernah saya lihat di negara manapun. They know what they do. Itu sebabnya orang-orang di sana ya, saudaraku, ibadah dari pagi. Itu kita 5 hari ya, saudara, itu dari pagi sampai pagi. Tapi buat saudara yang pernah melihat video yang saya munculkan, saya selesai jam 3 pagi, Pak. Kita orang Indonesia tuh apa sih, orang Jawa bilang itu udah kukut-kukut, saudara. Apa? Udah kukut-kukut gitu. Udah beres-beres, kita tuh udah kayak sayur, saudara, pengen pulang, pengen tidur gitu, saudara. Tapi saudara tahu, mereka disuruh pulang, nggak mau, Pak. Sujud sungkur tuh, saudara, di depan mimbar. Mimbarnya tuh tingginya tuh 1 lantai gini, saudara. Mimbarnya itu kira-kira 4 meter tingginya. Mimbarnya. Itu sujud di depan mimbar itu tergeletak. Doa, saudara. Doa. They know something yang tidak banyak orang ketahui.
pastor, memangnya dengan pastor ke Nigeria, apa yang pastor dapatkan? Saudaraku, kalau tidak ada revelation itu, gedung ini tidak jadi. Ini momen pandemi loh Pak. Gedung ini dibangun di momen pandemi. Tuhan perintahkan, nggak boleh bicara apapun, silent. Nggak boleh cerita soal, nggak boleh namanya bicara janji iman. Habis nggak saudara? Sudah pandemi, online, nggak boleh janji iman, nggak boleh diceritain. Terus gimana? Ada revelation yang kami dapatkan di sana saudaraku. Membukakan, membuat perubahan, sehingga gedung ini menjadi saksi. Di momen pandemi, Tuhan membuktikan dirinya kuat, dirinya hebat. Bukan kuat dan gagah manusia, tapi oleh rohku, kata firman Tuhan. Bisanya gimana? Revelation. Harus ada pembukaannya. Kalau nggak ada pembukaannya, saudara nggak nyampe ke situ. Mau jalan aja nggak berani. Kenapa? Revelation. Itu sebabnya Yesus berkata, saudara, satu perkataan saja keluar dari mulutku. Selesai. Kenapa? Karena ketika firman itu sudah dilepas ya, dia tidak pernah kembali. Tidak akan kembali sampai dia menyelesaikan tugasnya. Revelation Pak. Jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen biasa-biasa. Hebatnya Petrus, dia itu nggak berhenti sampai pada satu revelation, udah. Banyak orang Kristen itu ceritanya sukanya gini, dulu saya juga ini pastor. Dulu, saya mengalami mukjizat luar biasa sekali. Dulu, saya on fire pastor. Dulu kalau saya memenangkan jiwa ya pastor, dulu. Doa saya tidak ada yang dulu sudah. New every morning. Pewahyuan demi pewahyuan, demi pewahyuan, demi pewahyuan Tuhan bukakan. Karena seberapa pewahyuanmu menentukan kedalaman Tuhan bisa kerja. Bukan Tuhan tidak mau kerja loh. Kedalaman Tuhan bisa kerja. Kalau tidak ada pewahyuan itu, Tuhan mau kerja pun gedung ini jadi kayak gini ya. Kitanya manusia yang nggak bisa saudara. Udah takut duluan. Udah nggak berani melangkah duluan. Ya sudah nggak bisa. Bukan Tuhan nggak nyertai loh Pak. Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada pewahyuan itu. Tapi ketika kita melihat di Nigeria, jujur ya saudara, kenapa gereja kita jadi salah satu gereja yang paling cepat buka di masa pandemi kemarin? Kita lihat di Nigeria saudara. Di Nigeria saudaraku, pandemi bukannya tutup online, buka malah satu gereja itu buka 11.000 gereja baru. Saudara pernah lihat yang begitu di negara lain? Itu sebabnya kenapa saya suka Nigeria saudara. Saya tuh kalau di sana tuh kayak saya tuh baru nyium udaranya aja ya, saya tuh ngerasa kayak badan tuh seger saudara. Serius. Kenapa? Bukan karena udara mereka nggak ada polusinya, no. Tapi saya tahu mereka itu sudah mencapai kedalaman spiritual dimension yang tidak satu negara pun pernah saya lihat masuk di titik itu. Sudah. Itu membuat di antara mereka muncul raksasa-raksasa yang melakukan hal-hal yang manusia lain tidak bisa lakukan. Doa saya ya, ini saya menantikan saudaraku. Pernyataan anak-anak Allah di tempat ini. Saya menantikan buat saudara yang berpikir bahwa sudah selesai perjalanan saudara, buat saudara yang berpikir hanya sampai di sini, buat saudara yang putus asa dengar ini, saya menantikan apa yang Tuhan bisa kerjakan melalui hidupmu. Saya menantikan, saya melihat orang-orang hebat dibangkitkan dari tempat ini. Dan pada saat itu terjadi, I rejoice. Saya bersukacita saudaraku. Saya menanti-nantikan itu muncul atas tempat ini. Orang yang tidak hanya berhenti pada satu revelation, masuk ke revelation berikutnya Pak. Itu Petrus. Ayat pasal 16, dia tuh tanya sama Yesus, dia ngomong, Yesus engkau Mesias anak Allah yang hidup. Pasal 19, lompat. Minggu lalu kita sudah belajar saudara, kita baca ayat ini. Matius 19 ayat 27 sampai 30. Petrus tuh tanya sama Yesus.
Petrus masuk ke Revelation berikutnya, dia tanya sama Yesus gini, Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apa yang kami peroleh? Petrus itu tanya apa sudah? Sesimpel Petrus itu tanya sama Yesus gini, Yesus, hal mengikut engkau itu sebenarnya kayak apa? Kalau aku sudah meninggalkan semuanya, aku mengikut engkau. Aku dapat apa? Saudara kalau baca di dalam Alkitab Saudara bahasa Indonesia, atasnya itu judulnya upah mengikut Yesus. Kalau memang ketika saudara mengikut Yesus, saudara tidak boleh mengharapkan apapun. Ikuti pelajaran dari minggu lalu ya saudara, kita sudah belajar. Balance, pengajarannya harus seimbang. Enggak boleh hanya sway kiri, sway kanan, sway kiri, enggak boleh saudara. Enggak bisa di swing kanan, swing kiri, enggak bisa. Pengajarannya harus seimbang. Kalau memang Yesus nggak mau Petrus berharap apa-apa, Yesus akan ngomong sama Petrus gini, udah itu bukan urusanmu. Betul, saudara? Betul ya? Hal yang sama Yesus katakan pada saat muridnya bertanya tentang kerajaan, mendirikan kerajaan Israel. Kisah Rasul, kalau saudara baca. Yesus ngomong, itu bukan urusanmu. Tapi dalam kasus ini, lucu saudara. Petrus tanya, aku kalau memberikan semuanya, aku ninggalin, aku ikut Yesus, aku dapat apa Yesus? Yesus jawab saudaraku, bukan Yesus nggak jawab, Yesus jawab. Kata Yesus kepada mereka ini, Yesus mengajarkan kepada Petrus. Dia membukakan hal mengikut Yesus itu kayak apa saudara, lihat. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, kerajaan 1000 tahun saudaraku. Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku dan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Artinya apa saudara? Ternyata orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus, sungguh-sungguh loh saudara. Yesus ngomong, engkau akan memerintah bersama aku nanti di kerajaan surga. Bukan cuman mikirnya masuk surga loh saudara. Ternyata ada pemerintahan di kerajaan surga. Saya bawa lebih lanjut ya. Ayat 29 bahkan ngomong gini. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapaknya, ibunya, anaknya, ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Cek di Alkitab saudara. Maka ayat ini akan dikasih warna merah saudara. Artinya itu yang ngomong Yesus sendiri. Itu bukan orang lain yang ngomong. Just in case ada sebagian dari pengajaran di luar sana yang alergi dengan pengajaran 100 kali lipat saudaraku. Ini yang ngomong Yesus sendiri. Yesus itu dengan jelas ngomong Pak. Yes. Kalau kamu ikut aku, kamu tinggalkan segalanya. Di bumi ini 100 kali lipat. Dan kerajaan surga. Pastor, apa yang pastor maksudkan? Ini adalah satu peremaan saudara. Ini adalah revelation. Apa maksudnya? Kalau engkau percaya bahwa Allah itu ada, maka engkau harus percaya dia memberi upah. Ibrani 11 ayat 6, saudara buka. Kalau engkau percaya Allah ada, engkau harus percaya dia memberi upah. Jangan pernah berpikir engkau biasa-biasa saja dan engkau habis-habisan buat Tuhan. Itu sama saja. Never. Tidak bisa. Kenapa ayat ini disampaikan saudaraku? Buat sebagian dari saudara yang saudara berpikir, Pastor buat apa sih aku ngelakuin semuanya ini? Pastor apa yang aku dapat kalau aku ngelakuin semua ini? Dengar, Yesus jawab. Pada saat nanti kerajaan 1000 tahun, aku memerintah. Engkau memerintah bersama dengan aku. Di bumi ini 100 kali lipat Tuhan kerjakan atas kehidupanmu. Apa yang hilang dari hidupmu 100 kali lipat. Ada catatannya ya saudaraku. Buat engkau yang meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut aku. Itu Tuhan kerjakan. Boleh enggak Bapak Ibu? Jangan berhenti berbuat baik kalau engkau tidak menjadi lelah. In due time, tepat pada saatnya, engkau akan menuai. Oh tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Harus ada peremaannya saudaraku, pewahyuannya Bu.
Nggak bisa enggak. Karena yang namanya ikut Yesus itu ada tahapannya, saudaraku. Maksudnya gimana, Pastor? Ikut Yesus ada tahapannya? Iya, ada tahapannya, saudara. Saya bukain ya, kita lihat ya. Ayatnya kita buka lagi ya, saudara. Masih bersama dengan saya? Yang belum ngantuk katakan amin. Kita buka yuk. Kita lihat 1 Korintus pasalnya yang ke 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, saudara. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Garis bawah ya saudaraku, jangan sensitif dulu. Yang namanya pemberian tidak selalu uang. Garis bawah ya. Oke, maksudnya gimana? Tuhan itu suka kalau kita melakukan sukarela. Tahapan pertama kita mengikut Yesus, saudaraku, itu sukarela. Sukarela itu gimana, Pastor? Saudara ibadah kan sukarela, toh? Loh, berarti boleh, Pastor? Loh, ya memang pertama kali ikut Yesus itu begitu. Kenyataannya loh, saudara, boleh nggak boleh? Berapa banyak yang pertama di tahapan awal mengikut Yesus, ibadah kan juga sukarela, toh? Kalau sempat ya ibadah, Pastor. Iya toh? Lah kalau hujan, saya sibuk, saya banyak kerjaan, ya saya izin, Pastor. Nah, ikut Yesus itu tahapan, loh Pastor itu salah enggak? Itu tahapan awal, saudara. Sama seperti kalau saudara lihat bayi, kan saudara nggak bisa bilang, kamu ya nggak bisa jalan, cuman uget, kan nggak bisa gitu toh saudara. Ya itu tahapan awal, sukarela. Tapi Tuhan ngomong, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukarela. Loh benar saudaraku. Ini pada ngeliatin saya bingung ini. Loh kan berapa banyak dari saudara yang tahap awal melayaninya kan juga sukarela toh. Ya kalau saya sempat, Pastor. Tapi kalau saya ini kan ya saya nggak bisa, Pastor. Ya sukarela, serelanya saudara. Melayani itu serelanya. Bersaksi kan ya gitu toh. Ya kalau saya berani, Pastor. Lah kalau sungkan, Pastor aja yang saksian. Kan gitu, saudara. Pernah ngalami ini, saudara? Coba senggol kiri kanan. Dulu kita seperti itu. Yang mengerti katakan amin. Sukarela, saudara. Nggak mau gimana lagi. Tahapannya baru bisanya segitu. Bisanya ya cuman itu. Tapi Tuhan ngomong, jangan salah loh. Pastor, apakah itu berkenan di hatinya Tuhan? Berkenan. Enggak apa-apa. Selama engkau melakukan dengan sukacita, bukan paksaan, tapi kerelaan, menyukakan hatinya Tuhan. Tapi, yang namanya pengikutan kita kepada Tuhan, nggak boleh hanya sampai di situ. Itu ada stepnya, baby step, saudara. Bayi boleh, saudara, cuman uget. Coba kalau 3 tahun uget. 5 tahun uget. 10 tahun uget. Saudara bisa ngomong, ih lucunya. Sudah 10 tahun cuman uget gitu. Enggak ada, saudara. Sama, kita orang Kristen juga gitu. Enggak apa-apa, awalnya sukarela. Tapi setelah itu masuk tahapan berikutnya. Ada yang kita ajarkan sudah di gereja kita. Kita mengajarkan yang namanya covenant. Perjanjian. Bukan lagi sukarela. Loh masih sukarela saudaraku. Tapi ada komitmennya. Nah, yang ini mulai uget-uget saudara. Saya bacakan ya. Rasul Paulus tuh ngomong gini saudara. Kita 1 Korintus yuk kita lihat. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 Rasul Paulus ngomong gini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, kata Rasul Paulus. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saya tanya nih, Bapak Ibu coba ya perhatikan ke depan. Saya tanya, atas dasar ayat yang disampaikan Rasul Paulus ini, bolehkah kita membuat doktrin? Berarti kalau kita jadi orang Kristen, kita tidak memberitakan Injil, celaka. Masuk neraka. Loh, boleh nggak saya bikin doktrin begitu, saudara? Ini wajah-wajah bingung nih, saudara. Bisa nggak?
itu bisa nggak? Nggak bisa, saudaraku. Masuk surga, nggak masuk surga, bukan karena kita memberitakan Injil. Sorry ya saudaraku. Kalau enggak, penjahat di atas kayu salib itu nggak bisa masuk surga. Kapan beritakan Injil? Saudara mengerti maksud saya? Bukan saya mengatakan untuk saudara tidak memberitakan Injil ya. Tapi masuk surga, tidak masuk surga, bukan itu yang menentukan. Loh, pastor kalau gitu kenapa Rasul Paulus bilang, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Dengar saudara, level kepengikutan Rasul Paulus kepada Yesus, itu sudah bukan level sukarela. Rasul Paulus itu bukan yang, ya kalau sempet ya saya memberitakan Injil pastor. Kalau gak sungkan ya kalau kondusif. Nanti kalau enggak, saya ditangkap, pastor. Kalau kondusif ya saya memberitakan Injil. Oh, dalam hal ini saudara, level kepengikutan Rasul Paulus sama Yesus itu sudah di level ini. Dia ngomong, aku mood, aku enggak mood, aku beritakan Injil. Aku siap, aku tidak siap, aku beritakan Injil. Kondusif, tidak kondusif, aku beritakan Injil. Dengar ini saudaraku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Apa maksudnya? Kita mengikut Yesus itu harus naik level, yang mengerti katakan amin. Gak boleh seterusnya sukarela kayak tadi. Ini pulang lupa yang lain gak apa-apa ya saudara. Ingat aja uget-uget, gak boleh uget-uget terus. Udah ingat itu aja saudara. Saudara boleh awalnya cuman uget-uget boleh. Tapi setelah itu saudara, lihat. Make a commitment with God. Saya baca ayat ini ya, saya belajar saudara. Dalam hidup saya ya saudara. Ke gereja enggak ke gereja, itu adalah covenant. Pastor ya jelas buat pastor covenant. Pastor kan pendetanya gitu. Bukan gitu saudaraku. Banyak loh saudara, istri pendeta bisa sembunyi saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Itu adalah covenant. Saya ke gereja tidak ke gereja. Bukan hujan atau enggak. Bukan saya mood atau enggak. Tapi saya make a deal with my God. Itu next level saudara. Saya melayani udah bukan lagi saya khotbah ya saudaraku. Bukan saya lagi mood atau enggak. No. I make a deal once with my God. Untuk saya khotbah saya harus banyak air mata keluar saudaraku. But because I make a covenant, I go with my covenant. Saya suka atau tidak suka, saya mood atau tidak mood hari itu Pak. Kadangkala bahkan saat saya nyampein khotbah, yang saya sampein itu terjadi dalam hidup saya dan saya ngerasa down Pak. Tapi karena itu covenant, I still do it anyway. Doa saya, level kekristenan saudara sampai pada pembukaan yang berikutnya. Bahkan ya saudaraku, saya belajar dalam kehidupan saya. Puasa udah bukan ini lagi saudaraku. Puasa saya butuh. Sebagian orang untuk puasa aja susah kan Pak? Sampai di level sukarela aja belum bisa. Levelnya masih sungkan gitu saudara. Kalau semua puasa, ya saya puasa pastor. Kan gitu. Ya toh saudara? Kadang semua puasa, ya saya masih belum bisa pastor. Kan gitu. Itu level sukarela saudara. Tapi beda ketika saudara sampai di satu titik di mana oke, ini covenantku. Aku orang lain sudah tidak puasa pun, aku akan tetap puasa. Oh, kalau saudara sampai di level itu ya saudara, saya perkatakan ini atas kehidupan saudara. Ada special favor Tuhan berikan atas hidupmu. Kenapa? Level pewahyuan menentukan kedalaman Tuhan bisa bekerja atas hidupmu. Doa saya itu yang jadi. Buat sebagian orang ngasih persembahan, itu masih sukarela. Ya, kalau saya ini ya pastor, kalau enggak, loh enggak apa-apa. Di gereja kita ini diajarkan ya saudara. Kalau saudara enggak rela, jangan, enggak ada yang maksa.
Yang mengerti katakan amin. Loh, Tuhan itu sukanya sama cheerful giver kok. Kalau saudara ngasih, tapi nggak rela, sia-sia. Jangan. Di gereja kita diajarkan itu, jangan. Saya belajar dalam kehidupan saya ya saudara, dimulai dari persepuluhan. Itu nggak usah ada yang nyuruh ya saudara, dalam kehidupan saya, itu covenant. Itu sudah covenant saudara. Setelah persepuluhan, masuk berikutnya lagi. Dalam 1 bulan saudaraku, saya itu akan menyisihkan sejumlah uang tertentu. Saya siapkan, and that's true. Baik saya maupun suami saya saudara. That's what we do. Ada momennya Tuhan suruh, Nita kasih ke si A. Nita kasih ke si B. Kasih saudara. Saya bersyukur bahkan di momen pandemi kemarin ya saudara, gereja kita ini ya dipakai Tuhan untuk memeliharakan banyak orang. Tanpa pandang bulu. Enggak pandang agama Pak. Mau dari agama mana kita nggak peduli. Asal mereka telepon di gereja kita minta pertolongan, mereka kena COVID, mereka dalam keadaan susah, gereja kita tolong. Itu kedalaman levelnya, saudara. Bahkan kalau saudara mau ikuti lagi ya. Nah ini saudara, masih ingat levelnya Sakeus? Ditantang Tuhan berikan apa? Sakeus ngomong sama Tuhan, aku akan berikan 50%. Enggak sampai di situ loh saudara, dia ngomong, kalau aku merugikan orang lain, aku akan gantikan 4 kali lipat. Itu enggak bisa saya ngomong sama saudara, ayo lakukan seperti Sakeus. Enggak bisa, mundur semua nanti saudara. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya, bolehkah saya katakan ini saudaraku, buat yang masih mempermasalahkan urusan persepuluhan, udah ketinggalan saudara. Sorry. Dalam kehidupan kita ya saudara, kalau bisa, saya punya kerinduan bahkan 100% untuk Tuhan. Benar saudaraku. Saya itu terinspirasi dari kisah Pastor E.A.A. Deboye. Pernah satu kali dalam satu kehidupannya ya saudara, dia pergi ke Amerika dan dia mendengar salah satu hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu berkata, dari semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan, dia hanya menggunakan 20%-nya. 80% itu dia pakai. Dia siap komit terhadap agendanya Tuhan. Sebagian dari saudara akan melihat kepada saya dan saudara berkata, Pastor, aduh kok berat ya Pastor. Ini yang terjadi, kita buka ya ayatnya ya saudara. Kita lihat, bersabar sedikit saudaraku. Kita lihat yuk, Matius 19 ayat 21 sampai 22. Kata Yesus kepada anak muda ini saudara. Jika engkau hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu, berikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, kata Yesus. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Belum nyampe sudah. Simply belum nyampe. Maksud dari ayat ini, bukan anak muda ini enggak baik, enggak. Dia ngomong sama Yesus, aku sudah ngelakuin ini, aku sudah ngelakuin itu. Yesus, kalau aku mau sempurna, apa yang harus aku lakukan? Yesus ngomong, jual semua hartamu, ikut aku. Anak muda ini pergi, dia sedih. Kenapa? Banyak hartanya. Pengikutan akan Yesus itu unik, saudara. Pak, di satu sisi Yesus ngomong, lepas semua, jual hartamu, ikut aku. Sebagian dari saudara kan ngomong, Pastor nanti anak saya gimana? Masa depan keluarga saya gimana? Bolehkah saya katakan ini saudaraku, Yesus tidak akan pernah merugikan siapapun. Kenapa saya katakan itu? Lihat, di satu sisi Alkitab itu selalu kayak gitu, saudara. Jangan pakai satu ayat untuk membenarkan teori saudara. Enggak boleh. Alkitab itu kalau saudara baca, dia itu akan menjelaskan dirinya sendiri. Di satu sisi, Yesus itu ngomong, saudara. Jualah hartamu, ikut aku. Pak, di sisi lain Yesus ngomong, kalau engkau meninggalkan segalanya dan ikut aku, engkau dapat 100 kali lipat. Mana yang betul? Itulah kehebatan Tuhan kita, saudara. Poinnya apa, saudara? Yesus mau hatimu semuanya buat Dia. That's all. Doa saya ya saudaraku, kepengikutanmu akan Yesus tidak berhenti sampai di sini. Boleh enggak saudara, jangan pewahyuan kita hanya sampai pada kalau terima Yesus,
kita diselamatkan, that's it. And then kita jadi orang Kristen yang tidak melakukan apa-apa, Pak. Tidak mendatangkan perubahan di dalam dunia ini. Kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Kita berputar-putar di dalam masalah kita, Pak. Boleh nggak bangkit yuk? Jadi orang-orang yang imannya kuat. Make a difference. Jangan mempermasalahkan hal yang kecil-kecil, saudara. Saudara kalau untuk urusan persepuluhan aja ya, dengar perkataan saya ini. Ini langsung dari perkataan saya, saudaraku. Saudara nggak rela, jangan berikan. Itu hukumnya. Kenapa? Yesus ngomong, kalau engkau nggak rela, itu juga nggak berkenan di hadapanku. Jadi kalau nggak rela, dengan jelas loh ini saya ngomong, saudara. Nggak perlu. Tapi ketika kita itu melangkah, saudara. Yes, dimulai dari kerelaan dulu. Tapi setelah itu, kita masuk mengikat perjanjian dengan Tuhan. Setelah itu, kita menghabiskan diri kita, dipakai habis-habisan buat Tuhan. Itu revelation, saudara. Jangankan urusan persepuluhan. Seluruh hidup kita ini pun diberikan buat Tuhan. Doa saya ya saudaraku, jemaat keluarga Allah kau sampai di level itu. Hidup yang didedikasikan buat Tuhan. Bukan hidup untuk diri kita sendiri, bukan berputar-putar pada masalah kita sendiri. Tapi mengizinkan Tuhan pakai hidupmu membuat perbedaan dari hidupmu. Orang di sekelilingmu diberkati dari hidupmu. Negara ini diberkati dari hidupmu. Seluruh kaum di muka bumi ini mendapat berkat. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Jadilah anak-anak Bapak yang mengenal Bapaknya. Amin. Dapat revelation yang dari Tuhan. Amin. Dia kerjakan special favor atas kehidupanmu. Amin. Dengar ini saudaraku, diberkati tubuhmu, amin. Sehat tubuhmu, amin. Baik jiwamu, amin. Kuat rohmu, amin. Panjang umurmu, amin. Untuk memberitakan perbuatan dahsyatnya Tuhan, keajaiban yang daripada Tuhan, amin. Pulang dari tempat ini membawa sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih putranya Yesus Kristus, persekutuan dengan rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, saudaraku kau yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras, amin.